Bapak Ibu, saya selalu ingatkan kepada kita bahwa tahun ini Anda dan saya bukan diminta sama saya, tapi kebenaran mensyaratkan kepada Anda ketika kita menjalani kehidupan tahun 2026, bahwa Anda dan saya menerima satu pewarisan di tahun 2025. Kecuali kalau Bapak Ibu tidak memiliki, dan itu persoalan tersendiri. Tahun 2025 Tuhan pernah bicara sama saya, 3 tahun saya berikan benih untuk kamu tabur, kalau tidak berbuah akan saya potong. Ingat tahun 2025 saya bilang, Tuhan beri aku waktu 1 tahun untuk saya cangkul lagi. Kalau memang masih tidak berbuah, ya sudahlah, Tuhan mau buat apa saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau Anda sering datang ke gereja, apalagi kalau Anda sudah berjemaat di tempat ini, kita jadi rumah Tuhan. Rumah Tuhan Bapak Ibu bukan berapa jumlah kita hadir, bukan seberapa besar gedung gereja kita, bukan seberapa hebat para pelayan Tuhan, bukan seberapa indah, dan bukan seberapa mudahnya Bapak Ibu bisa datang sini. Itu semua tidak salah, karena itu sifat kehidupan, memang itu perlu, tetapi itu bukan esensi. Yang menjadi esensi sebagai rumah Tuhan hanya 3 kata, ya 3K, komitmen, kesehatian, kehadiran. Dan itu rumah Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu sering udah menerapkan prinsip 3 ini, selalu saya ingatkan Bapak Ibu, ikuti apa yang telah disampaikan sepanjang Bapak Ibu ada di gereja ini. Minimal dicatat. Kalau Bapak Ibu kurang biasa catat, saya dulu sediakan 1 buku, Berjalan di Dalam Roh, Walking in the Spirit. Buku itu polos, Anda bisa isi terus apa yang dikhotbahkan. Kita tahu tahun 2025 Tuhan bicara sama kita apa? Anda dan saya umat pemenang. Itu kasih karunia loh Bapak Ibu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Percayalah, kalau itu bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan tidak perlu datang. Tuhan datang untuk apa? Tuhan datang untuk mengalahkan musuh yang paling utama. Supaya Anda dan saya tidak hidup di dalam perbudakan. Betapa tragis dan ironisnya kalau kita hidup masih ada sandera yang menyandera kita. Yang menyandera kita, dia akan selalu bawa kita untuk menentang Allah kita. Tuhan datang untuk membebaskan kita. Itulah sebabnya dikatakan, mana sengatmu, kata Tuhan. Kemenangan telah diberikan kepada kita, dan kita perlu hidupi kemenangan itu di dalam seluruh sendi kehidupan. Dan itu menjadi sesuatu isu utama setiap kita hidupi di dalam kebenaran itu. Selalu kita dibebaskan dari semua sandera yang sering saya katakan the darkness, kegelapan. Maksudnya gimana itu Bapak Ibu? Kegelapan itu serang datang menutup pikiran kita. Kalau Anda lagi jalan di daerah yang gelap, Anda nggak bisa lihat apa-apa. Seperti itulah ilustrasinya. Ketika pikiran kita ditutup sama dia, kendati pun kita ingin maju, kita tahu, kita ingin, namun apa daya, tidak bisa. Bahasa ini populer di beberapa kota, saya bawakan firman ini. Kalau ketemu, mau, tahu, mau, tapi nggak bisa. Mau sukses, tahu kita bakal sukses. Ada pemenang kan? Mau sukses, tapi nggak bisa sukses. Mau sehat, tahu sehat, mau sehat, tapi nggak sehat juga. Coba ya, banyak orang tahu olahraga itu bagus. Ditanya mau nggak? Mau. Terus nggak bisa. Ada aja alasan dia. Inilah itu. Nah, jawaban cuma satu, karena dosa membuat kita tidak mau. Dalam daging kita ada sebuah hukum yang mengikat kepada kita. Padahal waktu tidak bisa nunggu kita Bapak Ibu. Waktu itu berjalan terus.
Bahkan saya mempunyai pengertian kita hidup di tengah kehidupan. Kita sedang berlomba dengan kehidupan ini sendiri. Sedangkan kehidupan datang silih berganti, setiap waktu berita yang menakutkan itu sangat amat menakutkan. Beritanya udah menakutkan, sangat amat menakutkan. Karena itu kita diberi kekuatan sebetulnya. Kita memang nggak sanggup, tapi Allah sanggupkan. Saya pernah terbang dari Pontianak ke Batam. Waktu itu saya tidak tahu ada siapa yang ikut, saya 6 orang. Terbang sampai Batam, kami transit tujuannya mau ke Jambi. Dari Pontianak ke Batam tidak ada persoalan, cuma hanya hujan-hujan kecil-kecil aja. Waktu di Batam, saudara agak sore, tetap pesawat itu terbang, tapi gelap sekali. Hujan lebat, angin kencang, pesawat itu terbang. Perjalanan dari Batam ke Jambi kurang lebih 45 sampai 50 menit lah. Tapi kami dikocok habis-habisan, gelap nggak gelap. Petir dan angin babuk-babuk. Saya lihat kiri kanan saya, semua beriman. Orang-orang yang punya agama. Seru itu sebetulnya. Bapak Ibu, saya coba lihat jendela nggak lihat apa-apa, gelap. Tidak berhenti-berhenti ya, biasa berapa menit, 5 menit berhenti. Ini terus gitu. Sampai udah mau mendarat itu baru terasa. Tapi masih bisa mendarat. Tapi ada satu prinsip saya, 2 pelindungan. Pertama, pesawat ini saya punya keyakinan. Menurut keyakinan saya, yang saya tahu dari ahlinya. Pesawat tidak akan mudah jatuh kalau tidak ada kerusakan di dalamnya. Itu Pak Habibie ngomong. Maka saya pikir, pilotnya saja berani, gak apa saya takut. Saya duduk aja, karena saya gak ada urusan sama yang di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mempercepat saya ke surga sebetulnya. Nah ini kan gak tahan kan. Nah kan kita udah berdoa, Tuhan pimpin perjalanan saya. Kalau tiba di sana, saya pelayanan. Kalau nggak tiba ke surga, saya dilayani gitu loh. Tidak yang 72 bukan ya. Kan gitu, saya tenang saja. Saya tenang walau kegelap. Bapak Ibu, demikianlah hari-hari ini kita berjalan. Ini hanya sebuah ilustrasi. Coba terkadang kita nggak coba mikir kondisi sekarang ada di mana. Tapi bukan isunya itu ya, bukan itu isunya. Isunya cuma satu. Bapak Ibu, kita perlu masuk ke dalam bahtera kehidupan Kristus yang disebut apa? Rumah Tuhan. Tahun 2026 Tuhan bicara sama kita, apa yang kau tabur 2025, tahun 2000 kau akan menuai. Karena sudah dicangkul 2026 kita perlu menuai. Kalau kita tidak bisa menuai, maka kita akan mengalami sebuah kesulitan yang amat besar. Kita sudah masuk 2026. Kita sedang menyatakan kemenangan kita. Yaitu kerajaan Allah. Kalau tadi bicara rumah Tuhan itu 3K, ini bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman. Bukan soal apa yang kau senang atau yang tidak senang. Kita kadang-kadang ini cari Tuhan itu hanya bicara, kalau aku senang aku situ. Kalau aku gak senang aku jalan. Itu pagi tadi Pastor Brother Johan khotbahnya bagus. Saya nanti kutip sedikit karena dia ada, saya minta izin. Saya teriakkan dia terakhir itu, ingatkan saya agak lain. Saya ikuti agak lain, tiba-tiba satu kalimat keluar saya tertawa habis-habisan. Babi itu haram. Dan tadi di sela-sela puncaknya, cinta, itu apa saya kaget. Agak mirip-mirip itu. Itu pukulan yang luar biasa. Semua karena cinta. Cuma tadi dia berhenti turun. Kalau dia masih di atas, saya mau bisikin, nyanyikan lagunya Delon.
Ada lagunya Delon ya. Lagunya gimana tuh? Hah? Itu yang ciptakan siapa tahu nggak? Itu anak Tuhan loh. Ya, lagunya Delon waktu itu ya. Oke, lepas dari situ Bapak Ibu. Jadi topik hari ini, karena kita sudah masuk beberapa minggu, sore hampir semua saya khotbah kalau tidak salah ya. Dan malam ini saya ingin menyampaikan topik ini, tapi saya menggunakan tagnya yang masih saya pakai beberapa minggu yang lalu. Menerima kuasa ilahi atau menerima kuasa Allah di rumah Tuhan. Ya, terima kuasa Allah di rumah Tuhan. Tidak ada tempat lain. Hanya di rumah Tuhan. Bagaimana saya membangun ini? Kita lihat firman Tuhan yang saya mau bacakan. Ambil kitab Rut pasal yang keempat. Beberapa ayat saya bacakan untuk Bapak Ibu sebagai guidance buat Anda membuka cara berpikir kita masuk ke hadirat Allah. Di ayat ke-9 berkata demikian. Rut pasal yang keempat ayat 9. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kelion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Ini ceritanya kan panjang nih narasinya. Saya ambil pada konteksnya apa yang kita bicara. Lalu ayat yang ke-10 juga Rut. Kalau tadi semua harta bendanya, dan yang kedua adalah manusianya itu Rut. Karena itu miliknya Mahlon. Jadi mau diambil juga. Ya Mahlon atau Kelion saya Mahlon kan ya. Lalu aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ini Boas memberikan satu berita. 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu, yaitu rumah Tuhan. Luar biasa, perhatikan, kasih garis bawah ya. Perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Nah, yang ini anak kalimat ini Anda nonton YouTube khotbahnya Brother Johan pagi tadi. Banyak singgung sini tentang Rahel dan Lea. Mereka itu yang menjadi alat Tuhan melahirkan Israel. Ya, melahirkan, membesarkan, meneruskan Israel sampai hari ini. 12 suku. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Bapak Ibu, kalau kita mau telusuri dengan seksama, maknanya di dalam banget. Cuma terkadang kalau kita mau menyampaikan pesan-pesan penting itu, karena ada pembukaannya kan sederhana. Efrata, Bethlehem. Karena sederhana itu memancing manusia lama kita untuk nutup, enggan kita mengikuti. Kelihatannya serius, tapi tidak. Kenapa? Nanti saya akan coba tanya lagi besok. Apa itu? Nah itu dia. Gimana kita bisa diberkati sementara kunci untuk membuka hadirat Allahnya kita lupa. Kan itu angka-angka. Itulah sebabnya Bapak Ibu datang ke gereja, doa sama Tuhan. Minta sama Tuhan, cerahkan hatinya. Kalau enggak, Alkitab katakan dari zaman dulu bangsa Israel membaca kitab Taurat. Sampai berbusa-busa mereka jadikan kitab Taurat itu bacaan khusus, tapi nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Ada selubung. Akhirnya apa? Kitab Taurat itu cuma hanya dijadikan kitab budaya mereka. Tahu semuanya. Mau melakukannya.
Pada kenyataan tidak bisa. Maka perlu datang Yesus. Di situ oleh katakan, bila mana hatimu berbalik kepada Kristus, selubung itu diangkat. Ketika selubung itu diangkat, kamu ngerti. Pengertian itulah yang disebut apa? Menumbuhkan iman 30, 60, dan 100. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan Bapak Ibu, pada itu adalah dasar daripada kehidupan kita. Iman itu kan yang kita harus miliki. Iman membuat kita terhubung ke atas. Itu alam roh, transenden. Dan iman membawa kita berhubungan dengan dunia akan datang. Imanen yang kita tidak tahu. Disebut pengharapan dan buktinya. Itulah sebab tidak ada kata iman itu adalah hal yang sangat penting. Lalu pertanyaan, apa itu iman? Iman itu adalah manifestasi, perwujudan daripada kebenaran yang tertulis tersebut. Saat waktu kita membaca kebenaran tertulis Bapak Ibu, huruf-huruf yang tertulis secara logos, waktu kita baca sebetulnya kita sedang beryada. Kalau kita sedang hubungan intim dengan roh yang tidak kelihatan. Pikiran kita dengan firman. Roh kita dengan Roh Kudus. Anda bisa bayangkan. Pikiran kita terbatas. Tapi roh kita tidak terbatas. Jikalau roh memberi kita hikmat Bapak Ibu. Roh memberi hikmat. Kita mengerti apa yang akan datang. Bukan tidak sekedar kita ngerti. Roh itu yang akan menguatkan seluruh kekuatan fisik kita untuk melangkah ke sana. Enggak ada malas, enggak ada bosan, enggak ada tiling-aling, enggak ada kesombongan. Karena dihancurkan benih-benih yang melekat di daging kita, yang dikatakan Alkitab, tahu, mau, tapi enggak bisa. Kenapa? Di dalam daging ada dosa. Apa yang bisa menghancurkan dosa itu? Kata kitab, celakalah aku ini. Siapa yang bisa lepaskan? Hanya karena Kristus. Karena itu Bapak Ibu datang ke gereja, cuman jangan kejar-kejaran lalu duduk, tunggu khotbah, nyanyi, senang nggak nyanyi. Bukan itu. Dengar khotbah, habis itu pulang, kasih persembahan. Dari rumah doa dulu. Saya kadang-kadang iri sama anak-anak muda. Saya bilang saya percaya Yesus terlambat. Umur 30 tahunan ya, saya baru percaya Yesus. Kalian masih muda-muda udah percaya Yesus. Setelah saya percaya Yesus, saya cuma tahu satu. Saya bukan hanya sekedar percaya. Saya mau lihat Yesus itu. Bagaimana caranya? Yang tidak ada cara lain, karena cerita Yesus jangan dengan cerita orang, itu pengalaman dia. Kalau Anda mau dengar cerita Yesus adalah bahasa dia yang ada di Alkitab, baca aja. Anda boleh dengar lagu, Anda boleh dengar afirmasi, Anda boleh dengar pakai video kayak pakai apa terus, yang penting isinya firman Tuhan. 24 jam. Saya di rumah saya kondisikan gitu. Mau tidur, saya buka. Instrumental yang membuat saya ingat firman Tuhan. Bangun itu. Mau tidur itu. Nah, di mobil saya buka juga. Saya duduk di warung kopi, ngobrolnya itu juga. Kadang Anda bosan ketemu saya. Ini orang gak berhenti bicara Alkitab. Kalau Anda bosan gak usah dekat saya. Kan gitu aja kan. Kata Brother Johan. Kalau dekat dengan Babe, lama-lama bisa jadi orang kaya. Wah, mantap juga kalau gitu. Besok-besok saya digotong-gotong lagi. Bukan. Kalau saya bisa jadi Alkitab buat Anda, surat Kristus yang tertulis, yang hidup, ya puji Tuhan. Ada satu bapak saya, Anda sebut namanya. Saya baru tahu dia ini pengusaha besar ya. Kenapa? Karena dia minta tolong saya doa, dia punya masalah.
ngobrol-ngobrol, saya doakan dia. Satu hari saya pagi-pagi, dia bayarin saya kopi, saya keluar. Siapa lihat mobilnya? Ini udah pasti lihat mobilnya saja. Karena kue martabak dipotongnya cuma 3. Kalau potongnya banyak kan berarti ini orang miskin gitu, bagi rame. Ini cuma 3, berarti lumayan. Apalagi martabak bukan yang biasa punya, yang masih tidak ada punya. Ini bahasa kiasan Bapak Ibu ya. Nggak ngerti nggak apa-apa, senyum-senyum aja. Dan mereka bukan jemaat sini, dia cuma dengar ini pendeta dari teman dia. Dia minta tolong doa, saya doakan. Setelah itu dia bilang, Pak Pendeta, masalah saya sudah selesai sekarang. Karena dia punya kerinduan untuk penyelesaian. Apakah saya buat dia selesai? Tidak. Anda kau tanya, hebat ya? Enggak. Saya ini enggak bedanya Anda punya kitab. Surat Kristus yang tertulis. Supaya orang dengar, ada Tuhan di dalam dirimu. Dia sudah doakan saja. Jangan kan cuma orang sakit. Mayat juga disuruh bangkitin aja. Ya, memang sudah lama nggak ada yang suruh lagi. Betul nggak? Bangkitin aja. Kau tanya, gimana kalau doain nggak bangkit? Ngapain lu mikirin? Toh datang udah mati kok, saya bilang. Kecuali kamu doain dia mati, nah ini tanggung jawab kamu, saya bilang. Kalau dia bawa mayat udah mati, doain nggak bangkit, kubur lah, saya bilang. Saya dibawa ke Jakarta. Saya masih ingat, lucu saya pikirin ya. Saya pikir ngapain undang saya ke Jakarta pelayanan. Dibawa ke rumah duka di Atmajaya. Suruh saya bangkitin tuh, udah dipantek itu petinya, dicongkel lagi. Gue bilang ini kalau bangkit nggak usah pulang saya. Kenapa? Itu ada puluhan. Ya kan? Saya datang dari Jakarta, turun airport, saya langsung sana, nggak ada panitianya. Saya ngeliatin itu orang, lumayan tua juga. Saya tanya kenapa? Saya nggak mau cerita, meninggal kenapa. Udah, saya bilang mau diapain nih? Pak Pendeta tolong Pak, Bapak saya sudah diminta hidupin lagi. Oke, siap, percaya deh bangkit. Percaya, saya tengking 3 kali. Bangun, nggak mau bangun, tutup, kubur, saya bilang. Saya nggak ada urusan, ya kan. Yang bangkitin saya bukan saya gitu loh. Waktu saya lagi pulang naik taksi, sama hati saya kalau tadi bangkit, nggak saya pulang, pasti yang lain-lain minta kan. Atmajaya kamu tahu sendiri, itu kan puluhan itu. Bisa-bisa saya nggak bisa pulang Pontianak, tiap hari diminta bangkitin. Jadi saya cuma tinggal kembali Jakarta. Ya, Anda nggak bisa ketemu saya khotbah lagi, wah full book itu jangan main-main. Bayaran mahal, bukan hanya monggo, stand up mahal. Ini pendetanya juga mahal, kenapa? Didoain langsung bangkit kan? Betul nggak? Tapi kan nggak terjadi seperti itu, memang ada maksud Tuhan. Ada satu hari Bapak Ibu. Oke, kembali kepada Alkitab. Bapak Ibu, hari ini kita mau fokus yang sederhana aja, saya bawa. Adalah Rut. Rut itu adalah orang yang kehilangan suami, perhatikan. Saya coba mengkonstruksikan dalam suatu bahasa yang bisa diterima. Rut adalah seorang manusia, dia bukan orang Israel, dia adalah orang Moab. Moab itu adalah gambaran keduniawian, tapi karena Elimelek sama Naomi pergi ke Moab, maka dia menjadi warga Naomi atau Elimelek. Tapi Naomi kehilangan suami, kehilangan 2 anak. Saya tidak bahas sini, saya coba mau fokus kepada Rut saja. Rut kehilangan suaminya. Bapak Ibu, kalau saya boleh berikan sebuah gambaran, seseorang yang kehilangan suami, itu kehilangan semuanya loh. Kehilangan otoritas, kehilangan penyambungnya kan. Karena dia belum punya anak juga. Nah, perhatikan, tetapi Rut yang kita baca ini beda. Rut yang baca ini, dia mempunyai satu ketetapan hatinya. Kalau nanti saya bukakan ayatnya di dalam ya Rut pasal pertama, hatinya melekat kepada Naomi. Karena hatinya melekat kepada Naomi, maka dia ikut Naomi pulang ke Bethlehem.
Kalau Bapak Ibu membaca Rut pasal pertama di ayat ke-20 dikatakan Bethlehem pada saat itu adalah musim menuai. Artinya Bethlehem hari ini sedang menuai. Bethlehem itu rumah roti. Rumah itu bicara tentang kehidupan. Roti itu berbicara kebutuhan manusia. Tetapi ini merupakan metafora, simbol aja. Sebetulnya kata roti di sini Tuhan sedang mau menggambarkan dirinya adalah roti hidup. Kalau kita katakan Bethlehem, sebetulnya itu bisa dikatakan bahwa rumahnya Yesus. Yesus itu roti hidup. Sedangkan Yesus kan nggak punya rumah. Tapi Yesus punya tubuh. Tubuh Yesus itulah rumah. Apa itu tubuh Yesus? Tubuh Yesus itu bukan bicara tubuh manusianya. Orang-orang yang berkomitmen. Orang-orang yang sehati. Kayak darah itu. Kalau tidak sejenis darahnya, DNA-nya atau golongannya, jadi apa itu manusia? Ya kan? Dia sejenis, sehati. Baru bisa terjadi transform di dalamnya, terjadi perubahan. Kehadirannya. Nah, itulah tubuh Kristus dan Kristus ada di sana. Karena itu di Alkitab dikatakan serigala punya apa? Liang. Burung punya apa? Sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tempat itu bicara rumah. Itu yang dibilang gereja. Tapi karena kita sekarang bilang gereja, sejak saat waktu Portugis mendeklarasikan kekristenan, dia lebih banyak sebut gereja. Kata gereja itu sebetulnya bahasa Portugisnya itu adalah baperum, ruang gedung. Akhirnya kita lebih fokus kalau namanya rumah Tuhan itu gedung. Sebetulnya yang benar itu ada di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga 15. Jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran adalah mereka-mereka yang hidupnya mau dipimpin, mau dibina sebagai bapak dengan anaknya, one by one, one on one. Itu ada di 1 Tesalonika pasal yang kedua 11-12. Itulah esensi dan substansi gereja. Bukan bicara gedung, bicara hati manusianya. Apa artinya jumlah banyak kalau itu tidak terbangun? Nah, ini yang dikatakan rumah Tuhan, itu dikatakan Bethlehem. Yang kita dapatkan ini pada saat waktu Natal, Tuhan teguhkan untuk saya sampaikan kembali lagi. Rut dibawa balik ke Bethlehem, rumah roti, rumah Tuhan. Ada rumah, ada Tuhannya. Di situ dia mengalami transformasi diri. Moab menjadi bagian dari Israel, bagian dari perjanjian Allah Abraham. Karena dia menang melepaskan Moabnya. Kemudian mengalami pertukaran hidup, Kristusnya. Dan dia diberkati dari Allah yang maha tinggi. Orang yang menang atas manusia lamanya, dia menerima pertukaran, maka orang itu diberkati. Tuhan mau jadikan dia alat. Kalau kita sekedar kaya, orang dunia juga banyak yang kaya kok Bapak Ibu. Kalau kita segera punya mobil 10, punya gedung yang besar, orang dunia juga banyak kok. Paham Bapak Ibu? Tetapi Tuhan mencari, ada enggak tubuh saya di situ? Untuk saya apa? Untuk saya berlabuh di dalam, supaya kamu diberkati, jadi berkat. Itulah karakteristik Abraham. Kamu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa.
bukan bagi Israel. Kau akan jadi berkat bangsa-bangsa. Setiap manusia di bumi ini akan diberkati Allah lewat Abraham. Lalu gimana caranya? Sudah dikhotbahkan. Barang siapa yang percaya Kristus Tuhan, maka dia telah mati manusia lamanya. Engkau yang keturunan Tionghoa hilang. Bukan berarti Tionghoanya hilang ya. Engkau yang dari mana nasib macam-macam hilang. Sekarang kau telah menjadi apa? Warga negara kerajaan Allah. Anak Allah. Barang siapa yang percaya Yesus itu Tuhan. Mesias anak Allah yang hidup. Dia diberi apa? Dia diangkat. Diberi kuasa sebagai anak Allah. Berhak sebagai anak. Lalu Allah memberikan roh anaknya. Berhak menerima warisannya. Ini nanti akan dibahas minggu-minggu berikutnya. Sebagai anak Allah menerima perjanjian Allah dengan Abraham. Kalau kita kembali kepada Abraham, kita menyadari. Pertama kita mesti menang. Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-14. Dia menang atas Kedorlaomer. Artinya apa? Menang atas penyanderaannya. Cara berpikir lamanya itu dimatikan. Dia keluar sebagai pemenang. Untuk dia menyatakan kemenangannya, dia mesti mengalami pertukaran. Maka Melkisedek datang membawa roti dan anggur. Artinya itu adalah tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus, dia adalah rumah Tuhan. Dan dia diberkati. Maka Melkisedek bilang, kamu akan diberkati dari Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Bayangin, itu berkat yang luar biasa. Kalau Tuhan memberi berkat, Tuhan juga menjamin berkatnya tidak bercecer di mana-mana. Kalau berkat masih bercecer di mana-mana, saya takut berkat itu juga datangnya dari kececeran juga. Ya kan, ada soto ceceran? Ceceran ya kok saya, daging potong-potong itu yang dibuang, itu dikumpulin bikin soto. Namanya apa, tongseng gitu loh. Ya kan, potong-potong hancur-hancuran. Tapi kalau berkat Tuhan berikan kepada kita, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ada perlindungan. Begitu kita terima, ada kesadaran kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan tanya kiri kanan, tanya diri. Lu kembalikan berkat lu pada Tuhan. Kalau nggak kembali berarti berkatmu bukan datang dari Tuhan. Ceceran. Halo? Nah ini kan biasanya udah diam nih, sunyi nih. Sederhana Bapak Ibu. Pengen diberkati. Kita mesti diberkati Tuhan, pertukaran dulu. Nah itu ketua Abraham. Ini melekat pada siapa? Rut. Rut punya hati, punya jiwa melekat sama Naomi, maka dia menjadi siapa? Istrinya Boaz. Boaz itu dalam bahasa asing adalah kekuatan, kuasa. Artinya hatinya melekat kepada Naomi. Ada apa dengan Naomi? Naomi sedang menuju Bethlehem. Karena dia ikut ke Bethlehem, disitulah dia diurapi kuasa Allah di rumah Tuhan. Siapa yang mau diurapi di rumah Tuhan? Tuh, semua kan. Anda mau terima kuasa? Siapa yang mau terima kuasa? Bayangin kalau roh Tuhan berkuasa atas kamu. Kata Alkitab di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 6 dan 7. Apa yang didapat di tanganmu, kerjakan saja, Allah turut bekerja. Saya suka kasih tahu sama teman-teman saya yang sedang on fire. Kan ada on fire itu lagi hidup diurapi. Tuhan lagi urapi kamu, jaga api itu. Jangan masuk api asing. Ada banyak mereka. Saya dulu pernah satu kelas kami, ada beberapa hamba Tuhan lalu dididik. Pendeta, guru itu bilang sama kami, hidup kamu ditentu buku apa yang kau baca. Wih, saya bilang saya nggak gitu suka baca buku.
Dulu iya, sekarang saya kurang baca buku. Saya cuma suka dengan pelajaran kaset aja. Ya, dia ngomongnya, artinya hati kamu melekat kepada siapa? Itu yang menentukan masa depan kamu. Itu yang pagi tadi Saudara Johan katakan, kamu melekat dari siapa? Latar belakang itu apa? Ada seorang anak Tuhan, dia melekat dengan seorang pendeta. Pendetanya buka gereja mulu. Lebih dekat sama dia. Ayo apa? Dia jadi buka rumah baru terus. Mengerti ya? Rumah baru tahu kan? Tukar mulu pasangannya. Lah gerejanya aja, gembalanya entah nggak cocok, pindah lagi sinode, pindah lagi gembala, buka sana, alasan apa? Tidak sejalan. Kurang penaklukan karena kamu punya duit. Maka Tuhan kasih saya hikmat. Kalau Anda mau betul-betul mau bertumbuh, kenali Allahmu dengan benar. Kenali gerejamu dengan benar. Kenali gembala kamu. Kenali diri kamu. Itu ada buku saya tuh. Itu penting Bapak Ibu. Karena kita nggak kenal Tuhan kita cuma Tuhan kita tuh diajar cerita orang lain. Kita nggak kenal gereja kita juga. Kita, gereja saya besar, enak loh. Ya kan, pendeta-pendeta ganteng-ganteng semua. Ya kan, singa-singa cantik-cantik. Tapi kamu nggak tahu tuh gereja. Nggak salah saya di mimbar cerita ini nanti, ya nggak enak ya. Tapi karena saya ini hamba Tuhan, saya dulu juga penggerak doa, saya banyak memimpin gereja-gereja. Jadi saya tahu banget, saya suka nasihati teman-teman saya. Itu bukan tempat kamu, balik aja. Jangan kamu di situ. Ngapain kamu ambil alih orang punya? Gara-gara kamu lebih pintar, masuk sana, ambil over gitu. Ini dunia jangan kita sembarangan. Itu dicatat di surga. Jadi kembali. Rut ini karena jiwanya melekat, dia diurapi, menerima kuasa Allah di rumah Tuhan. Nah pertanyaannya ini yang saya mau bawa Bapak Ibu. Bagaimana seseorang bisa menerima kuasa seperti Rut? Anggap kita ini Rut lah. Saya closing. Jangan berlama-lama. Di sini penting. Kita baca Bapak Ibu Rut pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang ke-14. Dan seterusnya Alkitab berkata demikian. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Pada siapa? Pada Naomi. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya lagi, itu kan lebih keren lagi. Di mana kau mati, di situ juga aku mati. Ya pasti kalau ada mati, ya pasti ada bangkit. Dan Bapak Ibu di dalam pembacaan ini saya temukan ada hal yang sangat penting buat kita untuk memaknai bagaimana kita bisa dapat Rut bisa dapatkan Boaz. Rut bisa mendapatkan Boaz adalah ini. Karena jiwanya melekat, terpaut, maka ada 3 orang yang jiwanya terpaut, maka akan timbul 3 hal ini. Yang pertama, ia bisa melihat cara Naomi melihat. Seringkali kita tidak bisa jalan bersama dengan seseorang karena kita tidak bisa lihat cara dia melihat. Karena kita lebih melihat kepada diri kita. Akibatnya kita bersimpangan dengan orang yang kita mau ikuti. Kadang-kadang kita bisa menghambat dia atau kita juga mempersulit diri kita sendiri. Beda dengan Rut. Dia bisa melihat cara Naomi melihat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bukan saja dia bisa melihat, dia bisa rasakan apa yang Naomi rasakan. Naomi kembali ke Bethlehem, dia tahu Bethlehem itu adalah tempat yang sangat menyenangkan.
Rumah roti Bapak Ibu. Rumah berkat. Bethlehem itu ada di mana? Adanya di Efrata. Kata Efrata itu adalah kesuburan, kemurnian, kemakmuran, kemasyuran. Dan waktu Naomi balik, dia punya hati itu. Anda lagi berpergian, diutus pergi kemana. Tiba-tiba Anda mau balik ke rumahmu, Anda bisa merasakan betapa nikmatnya pulang ke rumah. Sebagai anak di situ pulang rumah ada papa, ada mama yang biasanya mengayomi kita. Kalau Anda sebagai seorang suami, Anda pulang ke rumah, di situ ada istri, ada anak-anak yang bisa diajak bercanda. Kecuali kalau bapak-bapak enggan pulang ke rumah, ada masalah. Kalau Anda sebagai istri atau ibu yang sedang berpergi balik ke rumah, pasti ada sukacita. Itu adalah Naomi. Nah, Ruth bisa turut merasakannya. Bukan saja dia turut merasakan yang kedua, yang ketiga. Ada satu teori namanya asmaralogi. Nggak ada dalam ilmu. Saya yang buat. Tahu asmaralogi? Tai kambing rasa apa? Anda yang ngomong bukan saya. Tai kambing lah, tai kambing lah. Tapi karena asmaralogi, apapun disuruh mau aja kan, betul nggak? Ketika dia bisa merasakan apa yang Naomi rasakan, yang ketiga, dia melakukan apa yang Naomi suruh lakukan. Naomi katakan, lu pergi deh ke sana tuh, Boaz lagi tidur. Angkat saja selimutnya, lu masuk ke dalam. Kalau Bapak Ibu saya suruh gitu mau nggak? Tuh bongkar sana tuh rumah orang, ambil tuh mobilnya. Oh nggak mau kan? Tapi di dalam hal ini Ruth tidak memikirkan apa resikonya. Yang dipikir karena Naomi yang suruh, saya lakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan dia dimuliakan. Diterima sebagai apa? Istri Boaz. Artinya apa? Dia dimuliakan, menerima kuasa. Untuk tinggal di mana? Di Bethlehem. Tanah yang subur, yang makmur. Ya, yang masyur. Ya. Makmur itu hail. Artinya apa? Kekuatan. Ya. Kemuliaan. Ya, kebesaran. Kesuburan. Di situ tinggal luar biasa. Maka itu ditulis demikian Bapak Ibu. Jadi kuasa yang diberikan kepada Ruth itu adalah kuasa yang menikmati perjanjian Tuhan kepada Abraham turun temurun. Jadi kalau malam ini saya berkata siapa yang terima kuasa, Anda sedang menerima apa? Kuasa yang dijanjikan kepada Abraham. Tapi kita mesti mempunyai apa? Hati yang jiwa yang melekat kepada Naomi. Saya simpulkan dalam kisah ini Naomi. Artinya apa? Kita mempunyai jiwa yang melekat dengan visi Tuhan tahun 2026 ada di gereja ini. Kalau Bapak Ibu mengakui gereja ini adalah Bethlehem atau rumah Tuhan. Bagaimana cara mengakuinya? Kalau Bapak Ibu komitmen. Kalau Bapak Ibu sehati. Dan hadir seperti sekarang ini. Maka Bapak Ibu tinggal di rumah Tuhan. Rumah yang penuh apa? Kesuburan. Tanah yang subur, tanah yang makmur. Begitu Anda diurapi. Bagaikan orang bermimpi Bapak Ibu. Mulut kita tertawa. Paham Bapak Ibu? Jadi kita mesti apa? Hati yang melekat kepada visi. Kita bisa melihat apa yang dilihat oleh gereja ini tahun 2026. Dunia sedang teriak krisis. Dunia teriak susah. Kayak lokomotif tahun 45. Susah. 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 Duit susah.
Tapi beda sama WOS. Yeah. Sukses, dolar, nggak hutang. Walaupun WOS masih hutang. Orang teriak krisis, kita Kristus. Haleluya. Karena diurapi Bapak Ibu. Kita bisa melihat, gereja melihat. Kita bisa merasakan. Walaupun dunia teriak susah, kita rasakan bagaimana kita sedang menuai. Saya senang kalau lihat Johan, kalau dia khotbah. Cerita. Seperti dia lagi makan itu. Karena barang belum diolah. Dagingnya belum diolah. Dia sudah bisa menceritakan, kita bisa ngalir ke liurnya. Padahal dagingnya masih mentah. Tapi dia bisa bawa. Karena dia bisa merasakan. Maka Pak Yoslamnya bilang, Ton, lu gak bosan yang ngomong itu mulu ya? Kok dengar kamu ngomong tuh kayak kamu tuh udah nikmati. Iya, saya tuh merasakan di situ, saya bilang. Yang ketiga, mau diarahkan. Disuruh doa gak mau, tapi disuruh pengen diberkati. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa peperangan terpenting adalah otak kita, pikiran kita. Ayo, jangan cuma ibadah gitu dengan khotbah. Datang doa jemaat hari Kamis. Setiap hari Kamis sudah dimulai buka lagi. Di situ impartasi. Dan itulah sesungguhnya jati diri gereja. Inti daripada gereja di situ. Kalau minggu kita cuma hanya celebration. Pertemuan kangen rindu kan. Merayakan. Tapi hari Kamis kita satukan jiwa kita. Kita melihat apa yang Tuhan taruh di gereja kita. Itu penting Bapak Ibu. Di situ kita ngalami terobosan. Berapa di antara Bapak Ibu yang pengen seperti Ruth terima kuasa? Bangkit berdiri Anda yang angkat tangan. Yang angkat tangan bangkit berdiri. Kan tadi angkat tangan, Anda jangan ngebohongin diri Anda. Yang tadi angkat tangan, kalau benar Anda angkat tangan, Anda berdiri. Saya akan berkati langsung yang angkat tangan ini dulu. Pemusik-pemuji ke atas. Yang tidak angkat tangan tetap duduk saja. Yang angkat tangan, yang mau terima kuasa Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan lihat hati kamu. Jikalau benar Anda mempunyai niat itu, Tuhan lebih cepat bertindak daripada pendeta yang melakukannya. Paham Bapak Ibu? Mari saya akan berdoa buat yang angkat tangan. Yang berdiri maksud saya. Haleluya. Buat Anda yang angkat tangan tadi, Anda sepakat dengan saya. Tapi yang tidak angkat tangan, jangan berkecil hati, saya juga akan berdoa. Masih ada gelombang berikut. Yang tidak angkat tangan tetap duduk saja, jangan bertindak, Anda jangan buat diri Anda sudah mulai manipulasi. Nggak apa-apa, nanti saya akan berdoa di tahap berikutnya. Oh haleluya. Urapan ini Bapak Ibu, untuk yang gelombang pertama, saya melihat urapan ini, kalau Bapak Ibu menerimanya, sungguh-sungguh, itu akan mengenakan Bapak Ibu punya dasi. Ya, dasi. Apa itu? Akan mengalami sebuah peningkatan statusmu. Karena saya lihat dikenakan dasi. Bahasa yang paling sederhana, kalau Bapak Ibu tiba-tiba dikenakan dasi, artinya apa? Banyak. Pernah lihat orang
pakai dasi tengah jalan ketawa-tawa, ada, nggak beres. Ya kan? Tapi ini kan bukan. Haleluya. Uria rabase kata karaya rabase. Ya tentu saya juga akan berdoa buat yang punya masalah dengan fisik kesehatan. Jadi nggak usah terlalu khawatir dulu. Yes. Saya mesti ulangi lagi Bapak Ibu. Maaf, izinkan saya bicara. Kita belajar jujur pada diri kita. Kalau tadi Anda tidak respon, benar gitu, ya Anda kembali duduk. Karena saya masih mau berdoa gelombang berikut. Saya merasakan ada penolakan di sini. Artinya ada yang tak jujur. Ya. Apa artinya kalau kita mulai tidak jujur? Jangan saya tinggalkan. Enggak, saya tidak tinggalkan. Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu. Ya, karena kita mau peka di dalam roh. Haleluya. Yes. Tadi yang berdiri pertama, tangannya terangkat. Hatimu berkata, Tuhan, inilah aku. Manusia yang tidak ada apa-apanya. Hanya mau meresponi kebenaran-Mu yang dibukakan. Karena kebenaran-Mu yang akan memerdekakan saya. Itulah sebabnya saat waktu saya mengangkat tangan sepakat dengan kebenaran-Mu, Roh-Mu yang akan menguasai aku. Jikalau Roh-Mu menguasai aku, maka aku akan menjadi manusia lain. Manusia yang Engkau perlihatkan. Saya dikenakan dasi secara umumnya adalah orang yang naik status. Hari ini saya terima di dalam namanya. Sama-sama saya katakan, Tuhan Yesus, saya terima kuasa-Mu untuk dikenakan status yang baru, yaitu penuh kuasa. Apapun yang saya kerjakan dengan kuasa-Mu, dan itu berhasil. Nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus, aku ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang selalu membantah. Hari ini saya menyadari bahwa kebenaran-Mu adalah benar. Kebenaran-Mu yang memerdekakan saya, kebenaran-Mu yang mengubah saya, dan kebenaran-Mu yang meletakkan saya kepada status anak kerajaan, mewarisi berkat kerajaan. Tenangkan hati, tangan tetap terangkat. Haleluya. 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 Haleluya, Jesus. Saya melihat para malaikat mulai melayani Bapak Ibu. Malam ini kok pelayanannya malaikat pula. Haleluya. Malaikat ini sedang melayani Bapak Ibu yang berdiri. Ketika ia mendekati Anda, ada aura yang berbeda, hangat terasa sekali di sekujur tubuhmu. Ada seperti angin yang terus dihembuskan. Itu artinya
malaikat itu sedang melayani Bapak Ibu. Responi, nikmati. Haleluya. Semakin banyak malaikat itu, semakin banyak. Haleluya. 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 Oh Yesus. Oh Yesus. Dan juga buat yang sakit, malaikat itu juga datang untuk memberikan kesembuhan, dan dia sedang mengoleskan minyak kesembuhan. Haleluya. 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 Atau yang di rumah, yang ada di televisi, yang ada di monitor, layar monitormu, malaikat Tuhan juga bekerja di sana. Oh haleluya. Engkau yang sakit terjadi kesembuhan, engkau yang masalah, hari ini engkau menerima kesembuhan datang dari Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dihantarkan oleh malaikat Tuhan. Oh haleluya. Uria Rabah. Jikalau Anda yang mengalami kesembuhan, jangan lupa Anda beri kesaksian, kirim data ke kami. Alamat yang tertera di layar monitormu. Saya bisa merasakan di beberapa tempat Anda sedang mengalami pelepasan. Saya tidak bisa lihat, tapi itu terjadi. Segera Anda nanti berikan kesaksian. Oh Ria Rabasya. Di tempat sini, saat ini, Tuhan sedang berperkara kepada Anda yang sedang punya masalah. Tadi Anda yang duduk belum berdiri, Anda boleh berdiri semua. Tuhan sedang berperkara dengan Anda. Siap-siap saja. Berkat itu pun turun atas kalian. Oh ya rabasa kata kara ya radasana ya rabasi. Oh rabasa kata kara. Hinalala basa kata kara. Oh ya rabasa kata kara. Hinalala wasa kata kara ya rabah. Oh ya rabah. Tuhan memberikan kemenangan buat Anda, mengalahkan pikiran lamamu, segala bentuk-bentuk yang tidak berkenan kepada Dia. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Jangan membawa hal lama ke hari depan. Lepaskan. Bawalah hari depan itu ke hari ini. Jangan membawa hari kemarin ke depan. Ora basa katara. Mulai Anda nolak semuanya. Nolak semuanya. Belajar bertumbuh. Belajar bertumbuh. Belajar berpikir yang lebih. Belajar pikiran Allah yang ada di dalam Alkitab itu. Ayo terus. Huria rabasa kata karaya, Huria rabasa kata karaya, Hora basa kata karaya rarab, Enalala basa kata karaya, Enalala basa kata. Angkat tangan kalian dan saat ini penuh, 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 penuh. Haleluya. Huria rabase kata karaya, Enalala basa kata karaya, Enalala sakata karaya. Penuh kuasa Allah turun atas kalian. Apa yang dialami oleh Rut, kalian akan terima. Kalau Rut kembali ke Bethlehem, dia menjadi berkat. Setiap pribadi yang percaya malam ini, urapan itu turun atas kalian. Dan Anda akan menjadi berkat dimanapun Anda berada. Segala kenajisan, segala antek-antek kegelapan, segala kemiskinan, setiap kebodohan, keangkuhan, bebas, 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 tidak berkuasa atas kalian lagi. Tidak ada lagi yang bisa mengikat kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sakit, Anda rasakan kesembuhan. Ada kelegaan buat Anda. Mulai sekarang, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Alamilah perjanjian Tuhan itu. Haleluya. 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 Tuhan memberkati semua Anda yang hadir pada malam ini.